Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Jumat biasa pekan yang ke-10. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bagi saudara-saudara yang sakit, semoga Anda dijamah oleh Tuhan Yesus dan memperoleh kesembuhan. Saudara, hari ini bacaan hari ini menyajikan dua sisi dari kehidupan Kristiani. Kekuatan rahmat Allah yang bekerja dan dalam kelemahan manusia, dan panggilan untuk hidup dalam kemurnian hati. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, Paulus menulis, "Harta itu kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Harta yang dimaksud adalah Injil, rahmat keselamatan, dan kuasa kebangkitan Kristus. Kita manusia yang lemah, rapuh dan mudah jatuh, diumpamakan sebagai bejana tanah liat. Tapi justru dalam kerapuhan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Santo Yohanes Chrysostomus menjelaskan, Tuhan memakai kelemahan kita untuk menunjukkan bahwa kuasa itu berasal darinya. Jika bejana itu kuat, kita akan menganggap kekuatan itu milik kita sendiri. Lalu dalam Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 32, Yesus mengajarkan tentang kesucian hati. Ia berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Yesus menegaskan bahwa kekudusan bukan soal tindakan lahiriah, tetapi berakar pada niat hati dan pikiran. Bahkan jika mata atau tangan kita menjadi batu sandungan, lebih baik dibuang demi keselamatan jiwa. Santo Gregorius Agung mengingatkan, ketika kita membiarkan keinginan jahat tumbuh dalam pikiran, kita telah membuka pintu bagi iblis untuk merusak jiwa. Jadi dua bacaan ini mengajak kita untuk menjaga kemurnian batin, sekaligus percaya pada kuasa Allah yang bekerja dalam kelemahan kita. Saudara-saudari terkasih, kita semua membawa bejana tanah liat dalam hidup ini. Tubuh yang lemah, godaan yang datang terus-menerus, dan dosa-dosa yang sulit dilepaskan. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Allah tahu kita lemah, karena itu Ia memberi kita harta rahmat, yaitu firman-Nya, sakramen-sakramen, terutama Ekaristi dan Tobat, komunitas gereja, dan dorongan Roh Kudus. Tetapi kita harus bekerja sama dengan rahmat itu. Dan disinilah Injil hari ini masuk. Yesus meminta kita untuk tegas melawan sumber dosa. Bahkan jika itu berarti meninggalkan hal-hal yang tampaknya berharga bagi dunia, tontonan yang menyesatkan, relasi yang tidak murni, kebiasaan yang merusak, atau bahkan mimpi-mimpi egois. Paus Fransiskus mengatakan, jangan bermain-main dengan dosa. Dosa kecil hari ini bisa menjadi rantai yang besar besok. Murnikan hati selagi masih ada waktu. Maka jika kita sungguh ingin menyimpan harta Injil itu dalam hidup kita, kita perlu membuat keputusan nyata untuk hidup dalam kekudusan. Kita tidak sempurna, tetapi kita dipanggil untuk bertumbuh. Dan pertumbuhan itu dimulai dari kejujuran dalam melihat kelemahan dan keberanian untuk memperbaiki diri. Hari ini mari kita ambil waktu untuk mengenali
bejana tanah liat dalam diri kita. Apa kelemahan kita? Apa sumber godaan kita? Kemudian mohonkan pada Tuhan kekuatan untuk membuang mata dan tangan yang menyesatkan, agar hati kita bersih dan terbuka untuk menerima harta ilahi itu. Seperti dikatakan oleh Santa Teresa dari Lisieux, Tuhan tidak memanggil yang layak, tetapi Ia melayakkan yang dipanggil. Saudara-saudara terkasih, marilah kita hidup tetap setia meskipun rapuh, tetap murni meskipun tergoda, dan tetap berharap meskipun kita jatuh. Karena harta di dalam diri kita berasal dari Allah sendiri. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.